Breaking news, saya membaca di beranda saya yang lewat di Instagram bahwasanya resmi, dan ini resmi ya, PSSI menambah sekitar 4 amunisi baru. Ya, dimana 4 amunisi yang baru ini ada 4, kalau nggak salah ya, Pascal Struijk, terus Jairo Redwall, Kevin Dick, sama ya kiper kita kesayangan kita Emil Audiero. Oke. Di sini saya hanya berpendapat saja, untuk teman-teman semua jangan salah paham dan jangan saling menghujat ya satu sama lain. Mungkin kita beda pendapat. Saya mohon tolong kepada teman-teman supporter, tolong, saya bukan nggak mau dihujat, tapi saya di sini hanya menyampaikan pendapat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Terlepas dari 4 pemain, saya hanya komen satu pemain yang cukup kontroversi ya. Siapa lagi kalau bukan Emil. Nah, gimana Bang? Menurut lo, tanggapan lo kalau Emil dinaturalisasi? Apakah lu setuju sebagai supporter? Menurut saya sangat setuju. Karena kenapa lu? Karena kita ini membutuhkan kiper yang sebanding atau setara dengan Martin Paes. Ya, kan kita ketahui sendiri ya, kiper kita itu sekelas Martin Paes itu baru hanya Martin Paes. Kita harus memiliki pelapis. Jadi ada minimal, bahasa kasarnya gini ya, kalau di kandidat 1 itu harus ada 2, kandidat 2 itu harus ada 2, kandidat 3 itu harus ada 3. Nah, mungkin di kandidat 1 ini kiper kita itu baru ada Martin Paes. Nah, kita jaga-jaga guys, kalau misalkan Martin Paes terkena apa-apa, misalkan mau maaf cedera atau nggak bisa main gitu kan, kita minimal punya Emil. Nah, tapi kan gini, banyak netizen yang bilang, Bang, tapi kan Emil Audiero. Iya. Ayahnya kan yang kalian bilang, betul. Ayahnya beberapa belakangan ini cukup menjadi kontroversi dikarenakan sempat menolak anaknya untuk bermain Indonesia, ya Kak, bermain untuk Indonesia. Kita ketahuin sendiri guys, tapi gimana juga, kita harus menghormati PSSI bro. PSSI ini dimintai tolong sama pelatih Sinteyong, ya enggak? Sinteyong membutuhkan kiper sekelas Emil Audiero ini untuk, ya kalian ketahui lah, untuk dinaturalisasi gitu loh. Meskipun kita sebagai penikmat timnas itu kadang-kadang nggak setuju ya apabila Emil dinaturalisasi karena kelakuan bapaknya. Tapi bagaimana guys, ini permintaan dari alias dari Sinteyong gitu loh. Kita nggak boleh guys untuk istilahnya, mohon maaf ya, untuk menolak gitu loh. Karena kan toh juga sekarang PSSI kita ini kan sudah, mohon maaf ya, sudah bagus, nggak sama seperti dulu guys gitu loh. Ya kita harus menghormati lah gitu loh. Tapi Bang, kan kita punya kiper yang lain Bang, Hernando, Nadeo, sama satu lagi Bang yang sudah dinaturalisasi. Siapa? Sirus Margono. Iya Bang, iya. Sirus Margono, betul. Beliau adalah kiper dari Panathinaikos B yang pernah menjadi warga Yunani, dan beliau merelakan warga Yunaninya hanya untuk dinaturalisasi, dan sampai sekarang nggak dipanggil itu kan. Betul, saya tetap menghargai pendapatnya dengan betul. Tapi bro, Coach Shin mungkin lebih tahu daripada kita bro gitu loh. Hernando Bang, Nadeo Bang, kan Hernando bagus, betul. Gue ambil nih statementnya si Bung Toel. Hernando bagus nggak? Bagus. Nadeo bagus gak? Bagus. Tega gak kalau Hernando sama Nadeo digantikan Emil Audiero? Saya bilang tega gak tega? Karena gini bro, saya melihatnya Nadeo dan Hernando ini dimasukkan di pelapis kedua, bisa. Pelapis pertama, kalau prinsip saya ya kayaknya ya ini kayaknya ada pelapis 1, pelapis 2, dan pelapis 3 itu eranya Coach Sinteyong.
di mana pelapis satu ini nanti pemain-pemain keturunan yang memiliki darah sepak bola Eropa yang sangat kental. Misalkan Martin Paes. Terus kiper mungkin bisa jadi si Emil Audero, ya seperti itu. Back mungkin bisa jadi Jay Itzes, terus ada mungkin Messil Hurst gitu. Mungkin bisa tadi. Jadi nanti kita tambah misalkan Kevin Dix atau gimana. Nah, jadi ya intinya seperti itu loh guys. Ada grade A, grade B, grade C atau cadangan 1, cadangan 2 dan cadangan 3. Ibaratnya gitu. Ya, kita sebagai mohon maaf ya. Kita sebagai supporter itu ya harus saling mendukung gitu loh. Meskipun ya kita lihat sendirilah cukup menyakiti ya. Tapi kan bang, ayahnya bang. Iya, ayahnya Emil kan. Yang kalian maksud itu ayahnya Emil kan. Iya. Udah guys, udah gitu loh. Kita harus turunkan sedikit gitu loh. Malah kalau bisa itu kita buktikan guys gitu loh. Bahasa saya itu gini, kalau bahasa saya ya. Ini bahasa saya ya. Dulu aja nggak mau mil, sekarang lu mau-mauan semenjak Indonesia main gacor. Gaya lu, cobalah lu buktiin kalau lu memang bisa. Harusnya gitu guys. Jadi kita itu jangan mengejudge bahwasanya si Emil mainnya gini-gini, dia gini. Bro iya, tapi kita harus membuktikan gitu loh. Jadi kalau perlu kita bisa buktikan gitu loh. Malah kita kalau bisa itu bahasa kasarnya menampar ayahnya dengan omongan dia di lapangan. Misalkan kayak gini. Ini baru kan main ya. Dus we kipernya Emil. Kita lihat skill Emil dan skill Paes gitu loh. Baru nanti kalau misalkan skillnya lebih pinter Paes, kita ketawain. Inikah kiper kualitas timnas Italia? Inikah kiper kualitas pemain Inter Milan? Gitu guys. Jangan kalian tolak seakan-akan aku tidak suka. Iya, meskipun gue juga sama gak terlalu suka ya gara-gara sakit hati dengan statement bapaknya. Tapi kita ya namanya memang kebutuhan pemain gitu loh. Kita gak bisa menolak bro. Apalagi timnas kita ini udah gacor gitu loh. Kita harus menurunkan egois gitu loh. Ya enggak, dengan dengar statementnya ayahnya, emang anak saya bisa dijaminkan di Indonesia, mimpi kali. Ya enggak, kita dengar gitulah statementnya seperti itu ya. Kalian jangan munafik lah guys, kan pasti kalian arahnya kan ke sana itu. Dan ditambahkan anaknya juga ya, bahwasanya saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi paspor saya hanya untuk Italia kan gitu. Ya, tapi kan namanya zaman kita udah berubah guys, pasti udah berubah. Kita nggak ada yang tahu guys ya. Jadi buat saran-saran teman saya, teman-teman pecinta timnas, kita harus turunkan egois kita, karena ini demi Indonesia kita guys. Kalau memang Emil Audero harus dipanggil, ya kita harus siap menerima guys. Meskipun kita pernah mendengar statement ayahnya dan beliau sendiri bilang seperti itu. Tapi guys, kalau boleh saya jujur, kalau misalkan saya boleh berpendapat dan didengar oleh PSSI, saran saya ini ya Pak, kepada Pak Ketum PSSI atau Pak Esko, Pak Erick Thohir ataupun Pak Arya Sinulinga itu, kalau bisa Pak, khusus kok Martin Paes, khusus Emil Audero Pak, sebelum kita bawa ke timnas Pak, alangkah baiknya kita nasionaliskan Pak. Jadi gini, saya juga tidak setuju, bukan tidak setuju karena mohon maaf Pak ya, karena permainan tidak, tapi karena rasa nasionalis dia yang agak sedikit kurang Pak. Setelah pemain kita itu cukup gacor, tiba-tiba si Emil ini mau. Kalau saran saya Pak, sebelum nanti di pengajuan naturalisasi, alangkah lebih baiknya kita bawa ke sekolah nasional Pak. Maksud saya sekolah nasional itu sekolah yang memang dirancang khusus untuk mencintai Indonesia, seperti halnya orang-orang yang mau pindah negara misalkan dari A ke B ke Indonesia. Nah itu kita sebelum naturalisasi dia atau mengizinkan menjadi warga negara, kita kalau saran saya Pak, disekolahkan nasional dulu Pak, bagaimana cara mencintai Indonesia. Udah begitu saja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.